Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke akun YouTube saya, Hai Vlog. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ketemu sama saya di sini. Nah, jadi banyak banget. Kemarin kan saya udah ngebuat tuh Q&A. Ala-ala selebritis banget ya Q&A. Enggak. Maksudnya di sini adalah kita dakwah atau kita bahas-bahas perkara kebaikan gitu ya. Jadi saya bertanya kepada teman-teman di sosmed, terutama saya bertanya di Instagram. Nah, jadi teman-teman tuh mau apa dan bertanya apa, silahkan DM ke saya ataupun kasih pertanyaan ke saya. Nanti akan saya cantumkan di akun YouTube saya sebagai konten tanya dan jawab. Nah, jadi ini salah satu pertanyaan random lagi yang saya dapatkan dari teman-teman yang bertanya. Nah, jadi ada yang bertanya tuh kayak gini, C, apa aja yang tidak diperbolehkan sebagai wanita muslimah sesuai dengan ajaran Rasulullah, sesuai dengan sunnah, dan sesuai dengan Al-Quran. Nah, ada beberapa perkara atau hal sebagai wanita itu tidak diperbolehkan di dalam agama Islam. Nah, jadi apa-apa aja nanti akan saya jelaskan. Nah, jadi beberapa hal yang tidak diperbolehkan diantaranya adalah satu, ini dalam perihal kecantikan ya, saya lupa menyebutkan di awal tadi, di awal opening. Nah, jadi beberapa hal yang tidak diperbolehkan di dalam agama Islam, terutama bagi umat muslim ya, ada beberapa hal. Nah, salah satunya itu seperti untuk hal kecantikan ya. Yang pertama adalah menyambung bulu mata. Nah, kayak gitu. Mungkin banyak pro dan kontranya, tapi menurut ajaran yang benar sesuai dengan ajaran Rasulullah adalah, dan sesuai Al-Quran adalah, kita tidak boleh merubah bentuk dari ciptaan Allah. Nah, kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita extension bulu mata ataupun kita nyambung bulu mata, apa ya bahasanya, saya kurang paham, itu tuh tidak diperbolehkan sesuai dengan ajaran agama kita ya, agama Islam, atau sesuai sunnahnya, itu tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena itu kita sudah merubah bentuk dari ciptaan Allah. Misalnya gini, bulu mata kita itu biasa aja gitu, tapi kita mau yang badai banget gitu, yang kayak bulu mata cetar-cetar gitu. Nah, jadi itu tuh sebenarnya tidak diperbolehkan karena termasuk kepada tabaruj atau sesuatu yang berlebih-lebihan kayak gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya kita tanpa sengaja sudah memakai extension bulu mata itu, maka ada baiknya mungkin kita lepaskan extension bulu mata itu. Karena yang saya tahu juga, beberapa teman bercerita bahwa ketika kita memakai extension bulu mata itu tuh ketika kita mengambil wudhu itu tuh nggak begitu basah gitu loh. Jadi itu tidak diperbolehkan ya. Jadi ingat buat teman-teman semua yang mungkin tanpa sengaja melihat video saya, jadi buat yang sudah melakukan atau sudah mengextension bulu matanya agar kelihatan cantik dan cetar, itu tuh di dalam agama kita itu tidak diperbolehkan kayak gitu. Lalu poin keduanya adalah merubah bentuk tubuh kita kayak gitu, seperti operasi plastik atau filler hidung atau filler dagu kayak gitu ya. Mungkin bagi sebagian orang untuk kecantikan itu nggak masalah, namun sesuai dengan ajaran agama Islam kita itu tuh tidak diperbolehkan, karena masih dengan hal yang sama merubah bentuk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita merubah bentuk yang emang sih kebanyakan perempuan itu mau tampil sempurna gitu, tapi kalau semisalnya kita mengikuti sesuai dengan ajaran Rasulullah, sesuai dengan yang dijabarkan di dalam Al-Quran, dan sesuai perintah Allah, itu tuh tidak diperbolehkan. Nah, lalu poin selanjutnya adalah menyambung rambut. Nah, sebagian kita juga yang mau rambutnya, misalnya rambutnya pendek, terus tiba-tiba pengen rambutnya panjang. Nah, otomatis salon sekarang tuh menyediakan yang namanya extension rambut atau menambah volume rambut atau apalah ya. Saya pun dulu pelakunya kayak gitu. Saya memang belum pernah extension bulu mata, tapi saya pernah menyambung rambut kayak gitu. Dan setelah saya pelajari, itu tuh sebenarnya tidak boleh ya. Itu tidak diperbolehkan di dalam agama kita. Jadi kalau misalnya buat teman-teman akhwat tercinta saya yang sudah tanpa sengaja melakukan hal demikian, ayo
buka aja deh, soalnya di dalam agama kita itu tidak diperbolehkan kayak gitu ya. Nah, terus hal yang berikutnya adalah memakai wangi-wangian keluar rumah kayak gitu. Mungkin ada sebagian yang tidak menerima pendapat ini, namun kita sebagai seorang wanita muslimah ya. Nah, anjurannya itu adalah kita diam di rumah kecuali kita ada uzur. Misalnya kita harus bekerja atau kita harus ke suatu tempat, jadi kita terpaksa keluar ya, itu diperbolehkan karena kita punya uzur kayak gitu ya, atau punya sebabnya. Nah, semisalnya kita tidak di dalam uzur yang penting, sebaiknya kita tidak keluar rumah dan tidak memakai wangi-wangian berlebihan. Kenapa? Karena sejatinya adalah kita berdandan itu hanya untuk suami kita, hanya untuk pasangan halal kita. Nah, semisalnya nih ya, cantik-cantik di luar gitu loh, fungsinya buat apa? Itu tuh udah lari kepada tabaruj kayak gitu. Emang tidak ada dan tidak bisa dipungkiri bahwa semua wanita di dunia ini tidak mau kelihatan cantik kayak gitu. Hanya saja kita harus paham cantiknya kita itu untuk siapa. Bahkan di dalam Al-Quran pun dikatakan bahwa kita berpenampilan cantik, bahkan berpenampilan seksi sekalipun, itu hanya untuk suami kita di rumah. Nah, kayak gitu. Oleh sebab itu, semisalnya ada teman-teman saya atau akhwat-akhwat saya yang saya cintai yang melihat video saya, termasuk saya ucapkan untuk diri saya sendiri, alhamdulillahnya pun saya sudah mengurangi ya, karena qadarullah saya juga bekerja kayak gitu. Jadi mungkin kadangkala saya di suatu kesempatan saya memakai parfum, saya tahu saya salah, maka itu saya mengajak teman-teman dan diri saya sendiri untuk memperbaiki. Nah, kayak gitu. Jadi sebenarnya memakai parfum atau wewangian yang berjarak 1 meter pun tercium oleh ajnabi atau lelaki asing di luar sana, kita itu sudah berdosa kayak gitu ya. Jadi mungkin teman-teman bisa memperbaikinya kayak gitu, sama-sama lah. Mungkin melalui video saya menasihati diri saya sendiri dan juga berbagi untuk saling menasihati teman-teman yang saya cintai gitu. Nah, lalu juga kita dilarang atau kita tidak dianjurkan sama sekali berpakaian seperti membungkus tubuh. Saya tidak bermaksud untuk menyindir beberapa teman kita di luar sana, sesama wanita ya. Hanya mungkin ada beberapa pelakunya, bahkan beberapa lah ya, tidak semua. Mungkin dalam penggunaan pakaiannya itu salah, dimana masih seperti membungkus tubuh. Nah, apa maksud dari membungkus tubuh di sini adalah memakai baju yang cukup ketat, tidak ketat-ketat banget, tapi ketat karena memperlihatkan tubuhnya, dan juga memakai celana yang juga menampakkan lekuk tubuhnya. Nah, disinilah poinnya, dimana ini adalah berarti kita mencetak tubuh kita tanpa sengaja, sementara kita memakai hijab. Sedangkan di dalam Al-Quran pun menjelaskan bahwa kita tidak diperbolehkan memakai pakaian yang mencetak tubuh kita gitu. Karena syar'inya sebuah jilbab penutup kepala itu adalah bisa dibawa untuk sholat sebagai pengganti mukena, dan juga menutup bagian dada dan bagian belakang kita. Nah, itulah sebenarnya fungsi dari sebuah penutup kepala tadi atau jilbab tadi kayak gitu. Jadi kalau semisalnya kita masih memakai jilbab yang tidak sesuai ya, dimana jilbabnya masih dilingkar di leher gitu, terus menutup tidak menutup bagian dada gitu, otomatis itu kayak ngebungkus aja dong kayak gitu ya kan. Sebenarnya mungkin ada sebagian teman-teman kita yang sudah berhijab memutuskan untuk berhijab itu tidaklah mudah ya, tidaklah mudah. Kita berperang dengan hati kita, kita masih tetap mau memperlihatkan rambut kita, tubuh kita, wajah cantik kita gitu ya, karena tidak ada perempuan di dunia ini yang jelek, tidak ada ya. Jadi kita mungkin masih memperlihatkan tubuh kita, memperlihatkan wajah kita yang mempesona, yang gimana lah pokoknya ya. Jadi kita masih berperang dengan egois kita, dan tidak mudah juga untuk seseorang memutuskan untuk berhijab bahkan bercadar ya. Nah, kayak gini, yang sungguh-sungguh ya, yang sungguh-sungguh mau berhijab dan bercadar kayak gitu. Nah, jadi sangat sulit untuk berperang dengan diri sendiri, karena mungkin di suatu ketika
mungkin ada yang kelihatan lebih tua daripada usianya setelah memakai jilbab, atau kelihatan lebih tua daripada usianya setelah memutuskan memakai pakaian syar'i gitu. Mungkin sebagian orang berpikir bahwa saya lebih tua daripada usia saya karena tidak melihat wajah saya atau bagaimana, tapi saya tidak masalah. Saya tidak masalah, ya. Karena penilaian manusia itu tidak begitu penting untuk kita, gitu loh. Karena kita sama-sama menumpang di dunia ini, benar nggak? Yang kita kejar adalah cinta Allah, kayak gitu. Yang kita kejar adalah di sana, bukan di sini. Karena di sini kita semua hanya menumpang sementara. Dan setelah waktunya tiba, kita akan pergi. Perginya itu kemana? Meninggalkan dunia ini. Nah, kayak gitu. Jadi kita tidak perlu bermasalah, atau kita tidak perlu berlama-lama untuk sakit hati karena omongan orang, ya. Dengan kita memutuskan kita memakai jilbab besar, kita dibilang lebih tua daripada usia kita. Ketika kita memutuskan memakai cadar, kita dibilang lebih tua daripada usia kita. Kita dibilang apapun gitu ya. Kita tidak usah menjadikan itu masalah kayak gitu. Karena kita tidak butuh penilaian manusia, kita tidak hidup dengan penilaian manusia gitu. Kita cukup ingat bahwa Allah ada dimanapun itu, Allah ada, Allah akan menolong kita. Tempat kita meminta adalah Allah gitu. Jadi kita tidak perlu berpikir untuk baper karena orang ini ngatain karena kita udah pakai jilbab sesuai dengan anjuran Al-Quran, ya. Kita jadi kelihatan tua, kita jadi kelihatan jelek, kita jadi tidak boleh dandan, kita jadi segalanya kita dibatasi, ya. Nggak apa-apa gitu. Karena yang kita kejar itu di sana, bukan di sini. Kita ini hanya numpang. Sok tahu tuh numpang itu bakal pergi atau bakal kemana gitu ya, nggak akan pernah bertahan di tempat itu, pasti akan pergi gitu. Jadi kita tidak perlu sakit hati, kita tidak perlu marah, kita tidak perlu baper dengan penilaian orang yang menganggap kita tua dengan pakaian syar'i kita. Yang penting kita mengikuti ajaran Allah, kita mengikuti ajaran Rasulullah, kita mengikuti sesuai sunnah, insya Allah Allah pasti permudah. Gak usah takut gitu ya. Saya pernah berpikir bahwa saya bakal susah untuk dapat pekerjaan, untuk dapat seorang pendamping, untuk dapat orang yang baik sama saya di sekeliling saya dengan perubahan pakaian saya kayak gitu. Tapi di hati kecil saya memang ada ketakutan seperti itu, memang ada suatu ketika ya. Cuma setelah saya jalani, masya Allah, Allah punya segalanya. Gak usah kita takut. Memang kita akan diuji oleh Allah. Karena apa? Karena Allah mau melihat seberapa kuat sih kita bertahan dengan semua ini. Dan alhamdulillah kalau kita bertahan, Allah pasti naikkan derajat kita walaupun gak langsung ya. Karena tidak ada yang instan ya. Gak ada yang instan. Yang instan itu ya cuma Indomie instan ya. Yang lainnya tidak akan ada instan. Kita harus berjuang, kita harus mendapatkan cintanya Allah, kita harus mendapatkan perhatiannya Allah, kita harus fokus ya, ngejar apa sih yang kita inginkan, kita minta sama Allah. Nah kayak gitu. Jadi buat teman-teman semua, nggak usah takut dengan perubahan diri, dimana kita nggak ikut-ikutan untuk eyelash apa sih, eyelash bulu mata kayak gitu ya, nggak ada bulu mata lah kelihatannya, jadi kita harus ikut orang itu nggak perlu. Terus juga memakai bulu mata palsu itu memang tidak diperbolehkan juga, karena kita merubah ciptaan Allah juga. Dan saya menasihati diri saya sendiri juga dengan postingan saya ini. Lalu juga jangan menyambung rambut, extension rambut, atau mewarnai rambut, atau bla bla bla, itulah jangan ya. Sebisa mungkin kita pelan-pelan, kita berubah. Insya Allah Allah pasti bantu, Allah pasti bukakan jalan untuk kita. Suatu saat Allah pasti ketuk hati kita ya, walaupun mungkin belum sekarang, pasti insya Allah Allah akan ketuk hati kita. Jadi kita tuh harus percaya aja gitu ya. Terus juga seperti dilarang untuk dandan berlebihan atau tampil berlebihan di muka umum gitu. Jadi kita nggak usah takut gitu, percaya aja Allah memberikan atau memberikan sesuatu fatwa atau sesuatu hal untuk kita jalani, itu tuh pasti nanti ada kebaikan buat kita gitu loh. Jadi nggak usah takut, nggak usah minder, nggak usah apapun. Insya Allah Allah pasti bantu kita. Beneran, saya yakinkan kepada yang semua yang ngeliat video saya itu nggak usah takut. Karena mau gimana pun hancurnya diri kita, mau gimana pun jeleknya diri kita ya, bertaubatlah sama Allah. Karena Allah itu maaf, dan Allah itu selalu menutup aib-aib kita dari orang lain gitu. Jadi bersyukurlah bahwa sampai detik ini juga Allah masih bantu kita. Nah kayak gitu ya.
Jadi sampai di sini dulu penjelasan saya. Semoga ini bermanfaat buat teman-teman semua dan diambil poin-poin baiknya gitu. Nah, kalau misalnya ada poin buruk, silahkan kita obrolin sama-sama. Mungkin bisa kita perbaiki sama-sama. Nah, kayak gitu ya. Jadi terima kasih buat yang udah mampir dan yang belum subscribe. Tolong subscribe ya, bantu subscribe. Sampai saya ngomong juga susah belepotan, Masya Allah. Lalu yang jangan lupa di like dan tinggalkan komen kalau ini bermanfaat buat teman-teman, komen gitu ya, tapi dengan bahasa yang baik dan benar ya. Nah, terima kasih yang sudah mampir. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.